Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yuliana Teresa Palung, NIM 21030030077, kelas D semester 1, akan mereview tugas harian kedua, bab 4 tentang demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam istilah demokrasi. Demokrasi ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memiliki istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat, berkuasa atau government by the people, atau kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kraten berarti kekuasaan atau berkuasa. Sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Akan tetapi, UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambigus atau mempunyai berbagai pengertian, sekurang-kurangnya adalah ambigus atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi. Tetapi, di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menanamkan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup di dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak, ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu Cina, Korea, dan sebagainya. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan, dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 kita bisa menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan asas sistem, konstitusi, atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan dua istilah Rechtsstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sesudah tertumpasnya G30 SPKI pada tahun 1965, sudah terbangun bahwa yang kita cita-citakan itu adalah demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam masa demokrasi terpimpin, kita sedikit banyak telah terpengaruh oleh beberapa konsep komunis berkat keilaian PKI untuk menyusupkan konsep-konsep di alam pikiran komunisme ke dalam kehidupan politik kita pada masa pra G30 SPKI. Maka dari itu, perlu kiranya kita mencernihkan pikiran kita sendiri dan menerpang dua aliran pikiran utama yang sangat berbeda, bahkan sering bertentangan secara berkonfrontasi satu sama lain, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan Marxisme-Leninisme. Perbedaan fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya. Demokrasi konstitusional
Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Maka dari itu sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi yang sama dengan limited government atau restricted government. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Di samping itu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah negara hukum dan rule of law. Biarpun demokrasi baru lahir pada abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi ia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat. Maka dari itu, wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti misalnya kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang-wenang, baik di bidang agama maupun di bidang pemikiran, serta di bidang politik. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dianggap paling penting. Dalam rangka ini, negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam, yang hanya dibenarkan campur tangan dalam hidup rakyatnya dalam batas-batas yang sangat sempit. Tetapi, demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis, dan dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang, dianggap bahwa negara turut berkembang atas kesejahteraan rakyat dan karena itu harus aktif berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Wawasan ini dituang dalam konsep mengenai negara kesejahteraan atau social service state. Demokrasi dalam abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti dalam abad ke-19, tetapi meluas mencakup juga segi-segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi. Perkembangan ini telah terjadi secara pragmatis sebagai hasil dari usaha mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam abad ke-20. Lagi pula, perkembangan ini telah dilaksanakan secara evolusioner. Sejarah perkembangan. Pada permulaannya, pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai-nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara kota atau city-state Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas atau negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya serta jumlah penduduk sedikit atau 3.000 penduduk dalam satu negara kota. Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri atas budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam
Negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tapi merupakan demokrasi berdasar perwakilan. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi yang sedikit masih banyak kenal kebudayaan Yunani dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan 600 sampai 1400. Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal atau hubungan antara vasal dan lord, yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat